Sekarang kalau ditanya mau langsung nggak mau. Kemarin itu sebetulnya udah sangat trauma banget sampai bilang udah cukup, ini bontot ya. Ya habis lahir karena prosesnya tuh aku itu kontraksi lama banget. Apa kamu? Sekarang kalau ditanya mau langsung nggak mau. Kemarin itu sebetulnya udah sangat trauma banget sampai bilang udah cukup, ini bontot ya. Ya habis lahir karena prosesnya tuh aku itu kontraksi lama banget. Dari hari Rabu jam 6 tuh aku udah pembukaan 3. Jadi udah ada pembukaan dari hari Rabu. Tapi Habib udah bilang, kamu lahirnya insya Allah malam Jumat. Dia bilang sebaik-baiknya hari itu sebenarnya malam Jumat. Sebaik-baiknya hari Jumat. Iya, hari Jumat. Apalagi kalau kalau masuk maghrib itu malam Jumat Jumat aja udah bagus kata Habib. Karena Kalisa alhamdulillah hari Jumat. Terus Kartika Habib juga hari Jumat kebetulan. Tapi Kartika bilang, "Ya udah Habib, hari apa aja ini udah pembukaan gitu." Kita udah nebak tuh ya kemungkinan hari Kamis. Udah gitu dari hari Rabu ke hari Kamis kita pikir subuh tuh udah kontraksi aktif. Taunya kontraksinya berhenti, benar-benar berhenti sampai Kamis sore. Kamis sore jam 12 itu baru mulai kontraksi lagi. Jam 4 sore itu udah Kamis jam 4 sore. Iya, jam 4 sore itu udah lengkap, pembukaan lengkap gitu. Sebenarnya kalau udah pembukaan lengkap kan kita berpikirnya ngedennya paling ya 30 menit 1 jam tuh udah maksimal karena waktu Kalisa cuma setengah jam. Pas udah bukaan lengkap, ngedennya itu benar-benar Habib bilang, udahlah tungguin dulu aja sampai azan maghrib gitu. Sampai bidan yang nolongin juga ngamuk. Habib ikhlasin ya, Habib tonjok nih katanya gitu. Ini kasihan istrinya segala macam karena ketubannya juga udah pecah. Tapi udah dikedenin, udah disemuain tuh tetap nggak maju-maju ya lahirannya gitu. Terus segala macam azan maghrib hari Kamis, terus setelah azan maghribnya selesai 5 menit jadi gitu. Jadi pas udah maghrib Habib cuma bisikin sekalian doain udah maghrib yuk boleh keluar gitu. Dan Masya Allah anaknya nurut banget langsung keluar. Jadi aku yang bingungnya pada saat aku lahiran kan pegangan kayak pegangan. Bukan begini, dia begini nyengkrem nih tuh, begini. Kan dicekrem berarti kan. Enggak sengaja, kan enggak Bib gini tuh Bib, kukunya lebih dikit. Lebih banyak. Tampar ya. Enggak, sebetulnya kalau ditanya bukan hanya tangan, di belakang sini juga dicakar. Masa sih Bib? Iya, jadi pas pegangan ke belakang, saya kan ada di belakang posisinya. Coba aku praktekin. Saya posisi ada di belakang, jadi belakang saya tuh dicakar sebetulnya. Enggak Bib, enggak yang lucunya lagi, aku teriak kan. Ini ada bekas cakarannya masih ada. Gitu pas aku teriak, Habib juga lebih kenceng. Gitu. Aku pikir kenapa? Aku sampai berhenti teriak ngeliat ke Habib gitu. Terus aku pikir dia kan punya cedera di pinggang, di paha. Aku pikir cederanya kenapa gitu. Tiba-tiba, lagi pas sudah lahir aku tanya, tadi kenapa Habib teriak? Ini kamu cakar, kata Habib gitu. Tapi bener cakarannya. Habib bebekas juga loh. Enggak sayang. Saksi matanya lebih banyak loh. Dia disentuh aja merah. Enggak ini. Enggak, tadi kan contoh. Enggak, contohnya beneran. Kukunya lebih dikit. Lebih banyak ini. Lebih banyak. Wah, ini sakit banget. Lebih nikmat. Kalau bicara nikmat, sebetulnya bohong, ada yang bilang nikmat. Kalau ada yang dibilang ditiup-tiup keluar juga nggak mungkin ditiup-tiup keluar. Karena prosesnya juga berat dan sangat-sangat berat. Karena apa? Karena ternyata lapisannya itu banyak. Ya kan? Lapisan mulut rahim itu banyak sebetulnya. Tebal ya. Tebal, dan juga keluarnya itu prosesnya juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang setengah gampang, ada yang setengah susah. Ada yang susah banget, ada yang gampang banget. Kayak saya punya adik itu lahirnya di jalanan, sangat gampang. Jadi saya punya adik nomor 3, itu lahirnya di jalan Kampung Melayu. Tanpa digedenin Tanpa digedenin keluar sendiri. Lahir di jalanan, jatuh ke bawah. Segampang itu. Jatuh ke jalanan. Enggak, udah Habib yang terakhir. Yang terakhir kamu tuh susah, berat, dan ingat ya, di situ adalah pengorbanan seorang orang tua yang melahirkan kita sebagai anak. Kirain pengorbanan istri. Ya, pengorbanan istri yang telah luar biasa dahsyatnya. Semoga Allah berikan keberkahan, dan juga Allah berikan keberkahan kepada semua yang masih memiliki orang tua. Setia. Amin. Semoga suaminya jadi makin sayang. Nggak nambah. Amin. Jangan amin 5 tahun berubah. Nggak, jadi intinya gini. Proses nggak mau dibahas loh. Iya, amin. Jadi makin sayang nggak pas ngeliat? Makin sayang, Masya Allah. Kasih hadiah dong, Bib. Mau dikasih hadiah apaan? Apa? Nggak ada, Bib. Hadiahnya? Ntar minta beneran keder.
Nggak, intinya gitu. Ketika melihat seorang suami, ketika melihat istrinya melahirkan, berarti dia mengetahui bahwasanya ibunya pun melahirkan dia dengan perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang dahsyat. Melahirkan, belum lagi dramanya yang nyusuin dan lain sebagainya. Beruntunglah kalian semua yang memiliki ibu di rumah. Ingat, kalau punya ibu di rumah beruntung, kalian punya nabi di rumah. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, celakalah kamu kalau kamu tidak berbakti terhadap ibumu, padahal ibumu ada di rumahmu. Padahal doamu dikabulkan sama Allah. Doanya dikabulkan. Kamu punya surga di rumah. Jadi kepada anak-anak di rumah ya kan masih miliki orang tua, ayo muliakanlah orang tuamu. Ridallah fi ridha walidain, baghdullah baghdu walidain, sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Sayangi, cintai dan berharap keberkahan dan ridhonya Allah dari orang tuamu. Minta apa nih pasti dikabulin sama Allah. Karena apa? Doanya orang tua itu tanpa hijab sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu enggak boleh sembarangan nyumpain anak. Ibu enggak boleh sembarangan ngata-ngatain anak. Ibu Bahkan jangan ngomong sembarangan anak maki-maki nakal anak. ya, Bib, ya? Enggak boleh. Iya, banyak sih yang itu yang Habib ajarin juga. Bahkan kita ngomong ini anak nakal banget, itu tuh nggak boleh keluar dari mulut seorang ibu karena ternyata menjadi doa. Betul. Ya jadi itu sih paling yang tahu proses lahirannya nikmat, makanya kayak mau punya anak 11 aku mikirnya oh mungkin punya anak 11-nya kan nanti punya mantu gitu. Punya mantu berarti Anak 5 tambah 11. Ada yang istrinya 2 dong berarti. nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim. Kan 11. Kalau keinginan gak tercapai jangan anak yang disuruh capain dong. Tunggu hitung. Anak ada berapa? Iya kan maksudnya Anak 5. kan tambah 1 lagi. 11. Ya 11 berarti kan mantunya nambah 1. Berarti ada yang punya bini 2 dong. Ya Allah, Beb, jangan kayak gitu. Sajid, mau bini 2. Oh, Sajid. Enggak, semuanya nikmat prosesnya buat aku, anak-anak juga Masya Allah. Justru Kita banyak punya anak yang luar biasa dahsyat apa? Yang pertama, anak kita nggak perlu diatur dengan atur dirinya sendiri. Nurut. Nggak perlu diatur pasti. Kita udah bikin sistematisnya, aturannya, rulesnya, anaknya ngikutin. Alhamdulillahnya, makanya kalau orang bilang lu enak amat sih mau punya anak banyak bla bla bla, karena alhamdulillahnya kami punya anak-anak yang patuh, nurut, terus juga bisa bekerja sama dengan baik, dalam arti haknya mereka tetap kita berikan. Mereka juga sebagai anak punya tanggung jawab yang mereka juga sudah tahu tanggung jawabnya apa, menghormati orang tua. Tanggung jawabnya apa? Mereka harus belajar, mereka harus menuntut ilmu, karena itu yang kita harapkan gitu. Mereka harus punya adab akhlak. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang berat. Anak siapa nih? Ganti lagi. Oh, bagus banget. Hai dulu bilang aku ulang tahun, bilang. Kalisa punya baby happy nggak? Ibu tanya dulu. 1, 2. Iya, nggak usah dihitungin banyak. Kalisa happy nggak ulang tahun? Punya baby happy nggak? Happy. Siapa nama adenya kalau ibu boleh tahu? Khadijah. Khadijah siapa? Khadijah Alia Basira. Oh, Khadijah Alia Basira. Gitu. Jadi memang kita mendidiknya dengan cara benar-benar disiplin, karena buat kita pendidikan formal itu nomor kesekian. Yang pertama tuh adab akhlak dulu. Karena ketika adab akhlaknya baik, kita di rumah tuh orang tua jadinya nikmat banget gitu. Jadinya semuanya berasa berasa indah banget, dan itu yang aku rasain sebagai ibu. Mulai dari Ipeh, karena Masya Allah juga adab akhlaknya, ilmunya, bahkan sekarang menurut aku dia lagi mencari keridhoannya Allah dan juga mengikuti jejak Rasulullah juga yang ingin menghafal Quran, hatamkan Quran, mau belajar hadis dan lain sebagainya. Itu buat aku kebanggaan di atas segala-galanya gitu. Jadi kayak sebagai ibu tuh itu udah menjadi kebanggaan aku banget. Sajid, Syatir, adik-adiknya yang berproses juga yang di rumah belajar adab akhlak meskipun dengan penuh drama, penuh menguras emosional juga. Ada yang punya kendal. Jadi kita bersyukur juga gitu. Masya Allahnya Kalisa juga yang akhirnya juga belajar juga adab akhlak, gimana cara dia menghormati kakak-kakaknya, gimana dia menyayangin kakak-kakaknya, mengalah dengan adiknya dan lain sebagainya. Makanya sebagai orang tua kita fokusnya cuma di adab akhlak. Untuk masalah pendidikan lainnya itu bonus buat kita, bukan jadi prioritas. Tapi kalau adab akhlak itu kita jadiin kewajiban anak-anak kita gitu. Karena yang zaman sekarang mirisnya banyak orang yang sukses, banyak orang yang cerdas, tapi adab akhlaknya nggak ada. Padahal adab akhlak itulah yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat.